terhormat, Bapak Dr. Haji Adang Ardali selaku Kepala SMKN 1 Majalengka, Bapak Jaja Sudrajat selaku Ketua Tim Pokja PKL tahun 2025, Bapak Abdul Luhur Kudus selaku Kepala Konsentrasi Keahlian, Bapak Yusa Yuliansyah selaku Guru Pembimbing, Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nadia Nawara Sahastabila. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan di perusahaan Mandiri Media Data Al-Farizi periode bulan Juli hingga November tahun 2025 dengan judul Konfigurasi Mikrotik Dasar. Paparan ini akan saya sampaikan dalam 5 bagian, di mana saya akan menjelaskan terkait seputar praktik kerja lapangan, profil perusahaan, tugas yang saya lakukan selama praktik kerja lapangan, konfigurasi mikrotik dasar, serta pengalaman yang didapat untuk jadi pembelajaran ke depannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang diri saya. Nama saya yaitu Nadia Nawara Sahastabila. Saya dari kelas 12 TKJ 2. Kompetensi keahlian saya yaitu Teknik Komputer dan Jaringan. Saya bersekolah di SMK Negeri 1 Majalengka. Tempat PKL saya yaitu perusahaan Mandiri Net atau Mandiri Media Data Al-Farizi dengan waktu PKL dimulai pada tanggal 1 Juli hingga 30 November 2025. Laporan praktik kerja lapangan ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi pada kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan dalam rangka mengenal dan memahami dunia industri yang sesungguhnya. Laporan ini merupakan hasil dari kegiatan praktik kerja lapangan yang saya lakukan selama 5 bulan di perusahaan Mandiri Media Data Al-Farizi. Pertama-tama, saya akan memaparkan tentang latar belakang dari praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan atau biasa disebut dengan PKL merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dunia usaha atau dunia industri dalam rangka memberikan pengalaman kerja secara langsung kepada siswa. Melalui PKL ini juga, siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari di sekolah, sekaligus memahami dinamika lingkungan kerja yang sesungguhnya. PKL juga menjadi tempat bagi siswa untuk mengembangkan teori-teori yang sudah dipelajari di sekolah dan soft skills yang dimiliki, seperti berkomunikasi, kerja tim, manajemen waktu, dan etika kerja yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja maupun pendidikan. Tujuan dari praktik kerja lapangan, di sini saya membagi menjadi 4 poin. Yang pertama, dapat memberikan pengalaman kerja langsung kepada siswa. Yang kedua, dapat membangun dan mengembangkan kepribadian siswa yang berkarakter. Yang ketiga, menanamkan etos kerja yang tinggi bagi siswa untuk memasuki dunia kerja. Yang keempat, dapat mengaplikasikan pengetahuan teori yang sudah dipelajari di sekolah. Kemudian ada manfaat dari praktik kerja lapangan. Di sini saya membagi manfaatnya menjadi 2, yaitu manfaat bagi siswa dan manfaat bagi sekolah. Yang pertama, manfaat bagi siswa. Di sini saya memaparkan 3 poin. Poin yang pertama, dengan adanya praktik kerja lapangan ini bisa menjadi kesempatan bagi siswa untuk melatih dan menerapkan langsung teori yang telah dipelajari di sekolah. Yang kedua, dengan adanya praktik kerja lapangan ini bisa menjadi bekal keahlian yang profesional untuk siswa ketika hendak terjun ke dunia kerja. Yang ketiga, dengan adanya praktik kerja lapangan ini juga dapat memberikan siswa kesempatan untuk memecahkan berbagai masalah di lingkungan kerja dengan mengandalkan kemampuannya. Lalu, manfaat adanya praktik kerja lapangan bagi sekolah. Di sini saya juga memaparkan 3 poin. Yang pertama, dengan adanya praktik kerja lapangan ini dapat meningkatkan jalinan kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak sekolah dengan perusahaan yang menjadi tempat PKL siswa. Poin yang kedua, dengan adanya praktik kerja lapangan ini dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja selama PKL. Yang ketiga, dengan adanya praktik kerja lapangan ini juga dapat mengembangkan program sekolah seperti
Teaching Factory. Kemudian saya akan memaparkan lokasi, waktu, dan tempat pelaksanaan PKL. Yang pertama, nama perusahaan tempat saya PKL yaitu Perusahaan Mandiri Media Data Alfarizi dengan bidang di Internet Service Provider atau biasa disingkat dengan ISP. Kemudian ada alamat tempat PKL yaitu di Perum Grand Rahayu Residence, Blok G nomor 14, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Tanggal mulai PKL dimulai dari tanggal 1 Juli dan selesai pada tanggal 30 November tahun 2025 dengan durasi PKL yaitu 5 bulan. Jam kerja yang ada di Perusahaan Mandiri Media Data ketika saya PKL dibagi menjadi 2 shift. Yang pertama, shift pagi dimulai dari pukul 8 hingga 5 sore. Yang kedua, shift malam dimulai dari pukul 5 sore hingga 2 pagi. Kemudian saya akan memaparkan profil perusahaan Mandiri Media Data Alfarizi. Jadi, perusahaan Mandiri Media Data Alfarizi merupakan perusahaan yang berjenis swasta yang berdiri sejak tanggal 1 September 2018 dan lokasinya ada di Majalengka. Perusahaan ini bergerak di bidang penyediaan layanan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya akses internet cepat dan solusi IT. Perusahaan Mandiri Media Data Alfarizi juga lebih dikenal dengan merek Mandiri Net yang fokus memberikan layanan internet yang andal dan nyaman bagi pelanggannya. Perusahaan ini berperan dalam mendukung kebutuhan digital masyarakat dan dunia industri dengan menyediakan layanan internet serta pengelolaan data yang profesional. Visi dan misi perusahaan Mandiri Media Data Alfarizi yaitu visinya menjadi perusahaan yang handal, terpercaya, inovatif, dan solutif di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian misinya yaitu memberikan solusi dan kemudahan untuk bisnis para pelanggan dengan memanfaatkan inovasi terbaru dan berkontribusi kepada pembangunan sumber daya manusia modern. Kegiatan usaha perusahaan Mandiri Media Data Alfarizi yang pertama sebagai penyedia akses internet cepat dan stabil untuk pelanggan individu maupun bisnis. Yang kedua, sebagai pengelola jaringan data termasuk konfigurasi networking seperti mikrotik. Yang ketiga, sebagai dukungan operasional ISP di tingkat lokal. Struktur organisasi perusahaan Mandiri Media Data Alfarizi. Yang pertama ada Bapak Rudi selaku Direktur Utama Perusahaan Mandiri Media Data Alfarizi. Yang kedua Bapak Dede Wahyudin selaku Koordinator Perusahaan Mandiri Media Data Alfarizi. Kemudian Bapak Dede Wahyudin, Kak Aulia Priyadi, dan Kak Rizky Maulana Hasbi selaku Teknisi Lapangan di Perusahaan Mandiri Media Data Alfarizi, dan Kak Muhammad Zaki selaku Admin di Perusahaan Mandiri Media Data Alfarizi. Kegiatan saya selama PKL di Perusahaan Mandiri Media Data Alfarizi diantaranya yang pertama menjadi admin dengan melayani pembeli yang hendak membayar WiFi, bisa dimulai dengan menyapa dan memberikan minum. Yang kedua, melakukan aktivasi pemasangan baru atau biasa disebut dengan FTTH, yaitu Fiber to the Home. Yang ketiga, melakukan registrasi modem setiap saya ikut pemasangan WiFi. Yang keempat, membantu perbaikan kabel optik yang terputus atau biasa disebut dengan fiber optic cut. Yang kelima yaitu melakukan penyambungan core to core atau biasa disebut dengan join box. Yang keenam yaitu mendeteksi troubleshooting menggunakan OTDR atau merupakan singkatan dari Optical Domain Reflectometer. Lalu saya akan memaparkan sedikit tentang konfigurasi mikrotik. Jadi konfigurasi mikrotik itu merupakan langkah teknis yang dilakukan pada router untuk memastikan jaringan dapat berjalan stabil, terstruktur, dan sesuai kebutuhan pengguna. Dan dalam proses tersebut terdapat beberapa tahapan penting seperti pengaturan IP address, konfigurasi DHCP server, pengaturan firewall dan NAT, manajemen bandwidth menggunakan QQ, serta pengecekan konektivitas untuk memastikan seluruh perangkat terhubung dengan baik. Ini adalah pemaparan gambaran kerja tentang konfigurasi mikrotik. Dimulai dengan menyambungkan adaptor modem dan mikrotik, kemudian menyambungkan kabel UTV ke modem,
mikrotik dan laptop, lalu buka aplikasi Winbox dan sambungkan ke MAC address mikrotik. Jika MAC address mikrotik tidak muncul, bisa dilakukan cek kembali adaptor atau kabel UTV-nya. Jika MAC address-nya sudah muncul, bisa lakukan konfigurasi mikrotik, lalu lakukan searching untuk tes koneksi internet. Lalu saya akan memaparkan proses kerja dari konfigurasi mikrotik dasar. Yang pertama, itu sambungkan adaptor ke modem yang menjadi sumber internet dan sambungkan juga adaptor ke mikrotik. Lalu sambungkan kabel UTP dari modem ke mikrotik dan sambungkan pula kabel UTP dari mikrotik ke laptop. Teman-teman bisa menggunakan port berapapun dan di sini saya menggunakan port 1 sebagai sumber internet dan port 4 sebagai manajemen PC. Jika sudah, buka aplikasi Winbox di laptop, kemudian klik connect jika MAC address sudah muncul. Akan tetapi, jika MAC address belum juga muncul, bisa lakukan pengecekan kembali adaptor. Lalu, pilih menu interface, klik Ether 1, lalu klik logo kuning, berikan nama ISP sebagai penanda sumber internet. Kemudian OK, lalu klik Ether 4, klik logo kuning, lalu beri nama manajemen PC, klik OK. Lalu pilih menu IP, pilih addresses, klik menu tambah, ketik IP address ISP. Di sini saya menggunakan IP address 192.168.1.1/24. Lalu klik apply dan OK. Lakukan hal yang sama juga untuk memasukkan IP manajemen PC dan pilih Ether 4. Caranya yaitu klik tambah, masukkan IP address untuk Ether 4 atau manajemen PC. Saya menggunakan IP 192.168.1.10/24, kemudian pilih Ether 4, apply dan OK. Lalu pilih menu IP, pilih routes, klik menu tambah, lalu ketik IP gateway ISP. Di sini IP gateway saya yaitu 192.168.1.1, kemudian play dan OK. Lalu pilih menu IP, pilih menu DNS, dan ketik IP DNS ISP masing-masing. Lalu klik apply dan OK. Kemudian pilih menu IP lagi, pilih firewall, lalu pilih menu NAT, klik tanda tambah, pilih menu general, lalu pada menu Out Interface, pilih Ether 1, lalu apply dan OK. Pilih menu action dan pilih mask query, lalu apply dan OK. Dengan menu firewall ini bisa menjadi jembatan antara internet ke laptop. Langkah selanjutnya yaitu pilih menu IP, pilih DHCP server, klik menu DHCP setup, pilih Ether 1 dan klik next terus menerus hingga muncul tampilan. Lakukan hal yang sama juga di Ether 4. Caranya yaitu klik menu DHCP setup, pilih Ether 4, dan klik next terus-menerus hingga muncul tampilan OK. Jika sudah, pilih menu New Terminal, kemudian cek ping. Bisa menggunakan ping Instagram.com, ping Facebook.com, ping Google.com, atau bisa langsung membuka Chrome dan melakukan searching. Jika sudah bisa melakukan searching, tandanya internetnya sudah masuk melalui mikrotik ke laptop. Jika masih belum bisa searching, bisa lakukan pengecekan konfigurasi kembali karena bisa terjadi ada cara yang terlewat atau cara yang salah. Kemudian ada pencapaian saya setelah PKL. Yang pertama, saya dapat menguasai cara meregistrasi modem. Yang kedua, saya dapat menguasai cara konfigurasi mikrotik dasar. Dan pada saat itu, ketika saya mengikuti tes mikrotik di perusahaan Mandiri Media Data Alfarizi, saya selesai melakukan konfigurasi mikrotik yang pertama dalam jangka waktu 6 menit. Yang ketiga, kedisiplinan diri saya meningkat. Dan yang keempat, saya mendapatkan banyak teori-teori baru yang tidak diajarkan di sekolah. Manfaat yang saya rasakan selama PKL di Mandiri Media Data Alfarizi, yang pertama, saya memiliki kemampuan mengetahui nama-nama alat yang dibutuhkan ketika ada tiket ke lapangan. Yang kedua, saya bisa lebih percaya diri dalam berkomunikasi dengan orang baru. Yang ketiga, saya dapat memahami pentingnya kolaborasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang keempat, saya dapat belajar menghargai kontribusi setiap anggota tim. Yang kelima, saya bisa lebih disiplin dalam mengatur waktu. Pengalaman yang saya dapatkan selama PKL di Mandiri Media Data Alfarizi, yang pertama, saya bisa merasakan langsung suasana lingkungan kerja.
Yang kedua, saya dapat memahami tuntutan dunia kerja. Yang ketiga, saya dapat mengenal budaya kerja di tempat PKL. Yang keempat, saya juga memperoleh gambaran karir di masa depan. Pengalaman lainnya di bidang kepercayaan diri, yang pertama, saya lebih percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, saya memiliki mental yang lebih kuat. Yang ketiga, saya berani menghadapi tantangan baru. Lalu pengembangan atau tindak lanjut dari diri saya setelah PKL, yaitu saya bagi menjadi dua, yaitu peningkatan kompetensi teknis dan pengembangan soft skills. Di peningkatan kompetensi teknis, saya akan memperdalam cara mengatasi troubleshooting kabel. Yang kedua, saya akan belajar menganalisis jenis trouble yang terjadi. Yang ketiga, saya akan memperdalam skill dan pengetahuan saya tentang mikrotik. Di pengembangan soft skills, saya akan meningkatkan kembali bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, saya juga akan meningkatkan kedisiplinan diri dengan norma-norma yang ada di tempat PKL. Ya, saya juga akan meningkatkan kembali tingkat kerjasama dalam tim ketika terjun langsung ke lab. Kemudian, rencana usaha yang akan saya laksanakan yaitu ada dua. Yang pertama, bekerja atau melanjutkan pendidikan. Jika saya akan bekerja, saya ingin bekerja di perusahaan BUMN dengan pekerjaan yang berbasis komputer dan posisi public accountant. Jika saya ingin melanjutkan pendidikan, saya akan mempertimbangkan kuliah sembari part-time, mencari informasi beasiswa, dan memilih jurusan yang diinginkan, yaitu manajemen. Lalu ada faktor pendukung dan penghambat selama saya PKL di perusahaan Mandiri Media Data Alfarizi. Faktor pendukungnya diantaranya 1. Pembimbing lapangan yang sabar dan komunikatif. 2. Ruang kerja yang nyaman. 3. Suasana kerja yang profesional namun kekeluargaan. Lalu faktor penghambatnya diantaranya 1. Minggu pertama masih canggung dengan lingkungan baru. Yang kedua, waktu pulang PKL yang beberapa kali terlambat. Yang ketiga, takut mengganggu kesibukan teknis lain ketika saya kurang pemahaman pada saat di lapangan. Dari pemaparan yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya praktik kerja lapangan ini sangat bermanfaat bagi siswa-siswa sekolah menengah kejuruan, karena pengalaman kerja yang didapatkan akan membuat para siswa memiliki keahlian yang profesional dalam bidangnya, serta dapat mendidik para siswa memiliki rasa disiplin dan tanggung jawab yang tinggi. Saran saya terhadap praktik kerja lapangan selanjutnya, yaitu perlu persiapan pembekalan yang lebih mendalam berupa keterampilan teknis maupun etika kerja, dan diharapkan dapat membantu pemilihan tempat PKL yang tepat sesuai dengan kompetensi. Di sini ada beberapa dokumentasi kegiatan ketika saya PKL di perusahaan Mandiri Media Data Alfarizi. Dokumentasi pertama pada saat saya melakukan registrasi modem di Perum Panorama pada saat aktivasi pemasangan baru. Yang kedua, dokumentasi saya ketika saya mengikuti kegiatan tes mikrotik. Yang ketiga, dokumentasi saya ketika sedang menarik kabel pada saat aktivasi pemasangan baru di Simperam. Dokumentasi yang keempat, ketika saya sedang melakukan promosi dengan membagikan brosur kepada warga sekitar di daerah Cicenang. Dokumentasi yang kelima, ketika saya sedang menarik kabel pada saat perbaikan kabel yang terputus di daerah Tanjung-Layar. Dokumentasi yang keenam, yaitu ketika saya belajar menalikan kabel dan belajar menaiki tangga. Semoga kegiatan PKL ini terus diadakan agar pengetahuan siswa bisa diperluas dan ilmu baru bisa didapat bukan hanya dari bangku sekolah. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Semoga presentasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.